buat main film, bagaimana lu Bangga tetap Enggak, pertanyaan itu khusus buat Anda, Bung Edi. Pertanyaan itu buat Anda. Gimana Jan waktu diajakin? Yang ngajakin pertama Kemod apa dari Ernest atau Dipa? Dikabarin sama Bang James awalnya. Oh, James. Ya, dikabarin Bang James. Habis itu kita castingnya tuh via Zoom. Terus ya nanti tulus aja sebenarnya sih. Namun waktu akhirnya diputuskan untuk bermain film, jujur 14 tahun yang lalu saat saya masih bersama Ragu Kerja di Petet, almarhum Mas Didi Petet sama almarhum Mas Yayu tuh selalu bilang saat setiap kita latihan, setiap kita pertunjukan teater tuh Fauzan harus main film, Fauzan harus main film. Namun saat itu mungkin umur saya masih 21 atau ya sekitar segitu, 19-20 tahun saat itu. Yang dimana POV saya saat itu main film tuh jadi mahasiswa ya Bang ya, maaf. Kayak terkenal or something gitu kan Bang, uang banyak gitu kan. Ternyata pas shoot pertama gitu kan, main nih di sini shoot pertama, terus dapet nih enak kayak teater gitu kan Bang. Tiba-tiba ada shot kedua di mana temponya harus sama supaya mempermudah proses editing, jadi belajar banyak. Jadi itu poinnya. Oh, ya karena kalau di teater kan sekali. Iya, sekali main aja, iya. Iya. Berarti awalnya lu tuh kayak menganggap gampang nih. Iya, ada kayak gitu. Gak meremehkan sih lebih tepatnya. Apa ya? Ternyata dulu almarhum Mas Didi dan Mas Yayu bilang harus main film itu ternyata untuk belajar. Untuk belajar bisa mempertahankan dan bertanggung jawab terhadap dialog. Bahkan sampai hembusan nafas gitu, sedetail itu. Jadi luar biasa untuk teman-teman ini yang sudah lama di industri film sih, keren banget sih. Harus bisa mengulang emosi yang sama dalam beberapa kali gitu. Iya, begitu sih. Tapi berarti kalau buat lu lebih mudah mana, acting di teater apa bernyanyi apa di film? Buat seorang Fauzan Lubis tuh lebih semuanya udah plus minus sih. Semuanya ada plus minus. Cuman jujur yang paling butuh latihan ekstra di film. Butuh latihan ekstra sih. Dan apakah sutradara Edi Kemod ini membantu lu? Oh tentu sangat, energinya luar biasa. Kalau udah ada di set itu kita jadi merasa jauh lebih pede tentunya gitu. Apa kalimat-kalimat yang dia katakan buat menyemangati lu ada nggak? Kita ingin dengar, mungkin ini pep talk sang sutradara buat seorang debutan. Justru Bang Kemod kayak apa ya, kayak kasih lepasan dalam artian ya udah ngopi aja, santai dulu, Bang sebat dulu, santai gitu loh, kayak dikasih kebebasan dan ketenangan sih lebih tepatnya kita gitu, jadi nggak ada pressure kalau menurut gue sih gitu Bang. Emang gimana mau dulu, ini baru nih, di antara yang lain ada treatment khusus nggak buat menyemangat, apa maksudnya nge-treat aktor baru nih? Enggak, karena memang gue pengen dia jadi dia. Jadi gue nggak banyak arahin karena gue pengen dia jadi dirinya sendiri di tongkrongan ini. Jadi gue lepasin. Bahkan banyak skripnya yang akhirnya Ojan trik sendiri. Kayak misalnya di adegan bus tuh ngarap sugap segala apa itu. Iya, yang bahasa dia sendiri yang bikin gitu. Itu bahasa pemabuk ya? Itu dia Bang. Jadi unik juga waktu pertama dapat skrip itu, hari pertama dapat skrip kita reading, itu di malam itu juga alhamdulillah kangen. Saya ke IKJ kan, saya ke IKJ, saya ya berdiskusi lah, ada moralnya Mas Didi kan di situ, saya rindu. Terus saya calling teman-teman yang tinggal emang di belakang IKJ Kalipasir gitu kan, anak-anak situ saya calling, alhamdulillah masih ada nomornya. Begitu saya calling ke IKJ untuk ngobrol aja, belajar aksennya. Belajar aksen anak-anak Jakarta. Iya, anak-anak situ lah gitu kan. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang lu siap mengambil posisi kakak lu ya. Buat yang belum tahu, Ozan ini adiknya Wafda ya. Iya. Nah, siap-siap Wafda. Mirip kan? Ya. Lu nggak konsultasi sama kakak lu? Gimana sih acting tuh? Oh iya, tentu konsultasi sih. Jadi waktu itu ada satu momen kita syuting di Pespol gitu kan. Terus ada alhamdulillah dapat hotel kan ya di situ. Jadi waktu set itu kurang dapat gitu, terasa kurang enak gitu kan. Akhirnya setelah itu saya ke kamar, saya telepon Wafda gitu. Saya tanya, Bang Niko gue main gak enak nih, tapi sutradara udah bilang oke, cuman kok gue gak puas ya gitu kan. Terus abis itu Wafda ngingetin lagi pesen almarhum kita Mas Yayu Unru, Zan inget kata Mas Yayu,
sisakan ketidaktahuan, di situ letak Tuhan hadir. Wis, itulah percakapan anak jurusan seni. Iya, ngeri ini. Gue percaya sama kakak gue nggak gitu kan. Karena kakakmu tidak menyayangimu. Mungkin ingin bercerita Kemon, apa ada masalah? Boleh loh, Mon. Lanjut waktu. Ya, film berikutnya tentang hubungan kakak adik ya, Mon ya. Biar keluar keresahannya, Mon, keresahan bahwa Waktu, adik si bungsu yang silakan. tidak disayang kakak gitu ya. Waktu melodi. Oke, buat Kawai. Iya. Kawai ini kan kalau di film anak yang paling ngerti skena ya. Nah, kalau menurut Kawai apa sih yang paling relate dari karakter Melody dengan anak muda zaman sekarang? Kalau menurutku mungkin karakter apa yang relate dari karakter Melody Iya, dengan dengan anak zaman sekarang itu adalah keinginan untuk ngulik sih, rasa ingin tahunya gitu. Kalau aku sebagai Gen Z, sebagai usia 20-an awal, aku bisa melihat gimana generasiku ini sangat-sangat kalau memang ingin cari tahu tentang sesuatu tuh dikuliknya tuh sampai ke dalam gitu. Dan aku bisa melihat itu juga di karakter Melody, gimana dia yang baru lulus SMA, dia yang masih cari jati dirinya, dia yang masih aku gede mau jadi apa ya, aku suka musik tapi gimana ya caranya biar bisa ke sana. Nah itu semangat membaranya Melody yang menurutku ada juga di generasi sekarang gitu. Ada berapa banyak band yang kamu baru tahu setelah main OPC nih? banyak Mang. Apa aja misalnya? Burger Kill udah tahu, apa? Barefoot baru tahu, White Chorus baru tahu. Karena sebenarnya walaupun saya juga suka musik, Mang, tapi memang saya itu untuk musik Indonesia biasanya yang jadul. Ya jadul banget. Gitu. Jadi ketika pendalaman karakter Melody dan dia memang harus tahu skena musik Indonesia yang saat ini sedang ramai itu apa, itu jadi sebuah pembelajaran dan pencerahan juga pada akhirnya gitu buat aku, Mang. Tapi Banyak. seringnya tahu. Oh, tahu. Kalau nggak tahu saya Seringa ya sih? kalau nggak tahu kayak saya nggak ikutan di film ini. Siapa tahu seringnya ya band apa tuh? Wah, Band kurang terkenal. Gitu. ada masalah apa, Mod? Ceritakan aja, Mod. Balik lagi. Kita hadir dulu buat kamu di sini, Mod. Waktu. Iqbal. Kamu pernah tahu ada orang yang kecopetan di konser? Kecepotan. dilempar cepot. Operasi pesta cepot. Mukanya merah. Sebelumnya pernah denger, Mang, untuk soal kecopetan di konser, tapi nggak pernah tahu bahwa ternyata bisa semasif itu fenomena copet di konser ini. Karena sebelumnya taunya mungkin di terminal atau di stasiun gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ada teman kamu nanya, Kawai gimana sih caranya supaya aku nggak kecopetan nonton konser? Apa tips kamu? Nonton film ini. Benar. Benar. Itu jawabannya. Iya,